Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di seluruh tanah air dan juga di seluruh dunia, kita mengumandangkan takbir di hari kemenangan ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi pandemi tidak menyurutkan kita untuk berbahagia, untuk bertakbir, menyerukan, mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bertakbir dari lubuk hati kita, mengecilkan semua apa yang kita hadapi berupa musibah. Musibah itu kecil kalau Allah sudah ada. Allah ada, musibah itu tidak ada artinya apa-apa. Mari kita bergembira, bersyukur kita telah melaksanakan ibadah puasa 30 hari di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan pembebasan dari Allah dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian di syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita berkumpul, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari 1 Syawal 1441 Hijriah ini. Subhanallah, kita telah melaksanakan ibadah salat Idul Fitri di rumah kita masing-masing di tengah pandemi global yang belum surut, saudara. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di keheningan pagi ini, ketika hati semuanya bertaut, seluruh kaum muslimin, ketika jiwa kita dalam keadaan bersih setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, mari kita banyak berdoa kepada Allah, tadarru kepada Allah, menyatukan tasbih kita, tahmid kita, takbir dan tahlil kita, mengangkasa bersama seluruh alam semesta. Kita bertakbir, bertasbih dan bertahmid, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah maha besar, dia yang menurunkan makhluk yang sangat kecil, subhanallah. Virus yang diameternya 120 sampai 160 nanometer. Yang tonjolan-tonjolannya hanya 12 sampai 16 nanometer, subhanallah.
Makhluk yang kecil ini sanggup untuk menghentikan roda kehidupan manusia. Sanggup untuk membuat roda kehidupan yang berputar ini berhenti. Membuat perekonomian kita jatuh. Membuat bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi, krisis sosial di seluruh dunia ini. Mari kita bermohon, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya perlindungan dan dengan sebenar-benarnya kesabaran dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan di masa yang akan datang, kita harus lebih kuat, kita harus lebih merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak akan meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada musibah yang menimpa kita, ya, melainkan semua itu sudah ada dalam ketetapan, telah ditulis oleh Allah. Dialah Allah Maha Pelindung kita. Allah tidak akan berlepas tangan, tidak akan berlepas diri dari hamba-hambanya yang memohon perlindungan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sungguh aku bertawakal kepadamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai COVID-19, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Berilah kemudahan bagi kami dalam menghadapi perintah yang telah Allah berikan kepadamu. Subhanallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah keringanan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa tadarru, bersabar dan bertawakal menghadapi ujian yang kau bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Idul Fitri di tengah pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah krisis ekonomi dan sosial yang merupakan dampak dari krisis kesehatan. Ya, banyak di antara kita yang kehilangan pegangan. Kehilangan pedoman dan panduan hidup. Ya, banyak yang di PHK, banyak yang dipotong gajinya, banyak yang kehilangan pekerjaannya, usahanya jadi seret. Subhanallah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala yang mempertebal keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda kullun fi kitabim mubin. Ya, tidak ada satu binatang yang bergerak bernyawa di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjamin rezekinya. Dia tahu di mana tempat kediamannya dan di mana tempat penyimpanannya. Subhanallah. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak binatang melata di atas muka bumi yang tidak sanggup mengurusi rezekinya. Allah lah yang memberi rezekinya. Dan untuk kamu juga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian manusia hamba-hamba Allah. Jangan takut. Allah senantiasa bersama kita. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Karena sesungguhnya Allah pasti bersama kita. Subhanallah. Inilah ujian ketakwaan, ujian kesabaran yang sedang kita alami. Untuk apa? Menaikkan level kita. Menaikkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau dia mencintai seorang hamba, dia akan uji hamba ini. Untuk apa? Untuk semakin dekat kepada Allah. Untuk semakin bertawakal kepada Allah. Untuk semakin banyak beribadah kepada Allah. Karena itulah hikmahnya. Ya, ada wabah ta'un. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani ada 4. Memperpendek anak angan-angan. Taksirul amal. Yang kedua memperbaiki kualitas amal. Tahsinul amal. Yang ketiga al-yaqza minal ghaflah. Bangkit dari kelalaian. Yang keempat at-tazawwud lirrihal. Kita memperbanyak bekal kita untuk pulang ke kampung akhirat kita. Kaum muslimin dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian yang kita hadapi ini belum sebanding dengan ujian yang dulu dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam.
yang di lockdown oleh Allah 2 kali, di dalam sumur, di penjara juga. Subhanallah. Dan dari situlah beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Allah angkat derajatnya menjadi Perdana Menteri Mesir. Dididik dari sumur, dididik dari penjara, diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, begitu banyak ujian-ujian ini, tapi itu tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia sedih, tidak membuat dia menyalahkan saudaranya, tidak membuat dia apalagi menyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah. Jauhi buruk sangka kepada Allah. Apa kata Nabi Yusuf? Wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhraja bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Sungguh kata Nabi Yusuf, Tuhanku Allah Ta'ala itu maha lembut dalam setiap takdirnya, dalam setiap kehendaknya. Bayangkan kesulitan-kesulitan hidup yang dijalani oleh Nabi Yusuf puluhan tahun, dianggap oleh beliau itu sangat lembut dari Allah. Ini kelembutan Allah, ternyata endingnya berakhir kebaikan. Ini tipe hamba Allah yang berhasil mengubah musibah jadi anugerah. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dengan 3 bekal. Sebagaimana surat Yusuf ayat 90. 3 bekal, takwa, sabar dan berbuat ihsan. Yusuf menjadi pribadi yang gemilang. Kita belum ada apa-apanya. Masyarul muslim rahimakumullah. Dengan ujian, musibah yang dihadapi oleh Nabi Ayyub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Engkau adalah yang maha pengasih dari yang maha penyayang, dari yang menyayangi hambamu ini. Subhanallah. Begitu lemah lembutnya, begitu tawaduknya Nabi Ayyub alaihissalam. Subhanallah, beliau ahli ibadah, ahli zikir, ahli salat, ahli sedekah, kaya raya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Subhanallah. Sehingga semua menjauhi, bahkan keluarga terdekatnya. Anaknya pun kemudian satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi Ayyub berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah, kepada ketetapan Allah, dan kemudian disembuhkan, diganti dengan yang jauh lebih baik. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ujian kita ini belum seberapa dibandingkan ujiannya Nabi Yunus alaihi salam yang di lockdown di dalam perut ikan paus, saudara. Ya, maka Allah berkata, bercerita tentang Yunus. Wa dhannu idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, diberi sanksi oleh Allah karena meninggalkan kaumnya di lockdown di dalam perut ikan paus, berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, kegelapan di dalam perut ikan paus. Subhanallah, tidak ada yang mampu mendengar suara memohon pertolongan, tidak ada sinyal, tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa menyelamatkan Nabi Ayyub, Nabi Yunus dalam perut ikan paus ini. Tetapi dia hanya bersandar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ayo contoh Nabi Yunus alaihissalam, contoh Nabi Ayyub, contoh Nabi Yusuf yang bisa mengubah musibah semua jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum seberapa ujian dengan dibandingkan ujian yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi yang di lockdown oleh Allah selama 309 tahun di dalam gua, tertidur. Allah selamatkan mereka, Allah kasih rezeki mereka, bisa hidup. Ya, rezekinya masih mengalir bahkan ketika dia tidur, tidak berdaya. Subhanallah, Allahu Akbar, tidak berdaya, tertidur, diselamatkan oleh Allah. Rezekinya ada, disiapkan oleh Allah. Ya. Kehidupannya diberikan oleh Allah. 309 tahun di lockdown di dalam gua Ashabul Kahfi. Subhanallah. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Idul Fitri ini. Kita berdoa dengan doanya Nabi Yusuf alaihi salam, berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihi salam, berdoa dengan doanya Nabi Ayyub alaihi salam, berdoa dengan doanya Ashabul Kahfi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa dan permintaan kita.
Saudaraku yang dirahmati Allah, kunci menghadapi takdir Allah adalah sabar. Sebagaimana dialog antara Musa dan Khidir alaihi wassalam. Ya. Fa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Sabar menghadapi takdir Allah. Karena semua itu hanyalah alat. Allah ingin mengangkat derajat kita. Wa ma fa'altuhu an amri, di akhir dialog Nabi Musa dan Khidir. Wa ma fa'altu an amri dzalika ta'winu ma lam tastati alaihi sabra. Itulah kehendak Allah semuanya, bukan karena aku yang menginginkan. Maka COVID-19 juga itu adalah kehendak Allah. Dia hanya alat bagi Allah untuk menguji iman kita, menguji kesabaran kita, menguji tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, mari kita berdoa di hari Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua. Kembali kita kepada kesucian fitrah kita. Diterima semua amal ibadah kita selama ibadah bulan Ramadan. Dan kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin fi kulli makan biqa'il ardi ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah taala. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.